sudah biasa kita lihat di sekitar kita. Karena memang tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok hidup berkeluarga. Tapi jika yang diperebutkan lahan makam, mungkin menjadi fenomena ganjil. Hal inilah yang kini sedang terjadi di kota besar seperti di Jakarta. Ternyata tidak semua pemakaman umum yang terlihat dipenuhi batu nisan itu sudah ada isinya. Beberapa batu nisan yang menjadi tanda makam seseorang ternyata kosong atau fiktif, alias bodong. Terlepas dari prosesnya yang diduga ada unsur kecurangan, namun fakta yang mengejutkan adalah sejumlah pemakaman fiktif itu terjadi karena adanya keinginan orang yang masih hidup untuk dimakamkan di samping orang yang dicintai. Fakta ini memunculkan pertanyaan, apakah memang ada keistimewaan tersendiri bila seseorang dimakamkan di samping orang yang dicintai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, beberapa pekan lalu pejabat instansi Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta melakukan inspeksi ke hampir 30 tempat pemakaman umum atau TPU setelah muncul dugaan adanya makam bodong atau fiktif di pemakaman umum. Makam-makam ini sepintas tampak sama dengan kuburan pada umumnya. Tapi meski dilengkapi dengan nisan, tidak ada satupun jenazah yang dikuburkan di dalamnya. Tindakan Dinas Pertamanan dan Pemakaman ini dilakukan karena banyak warga ibu kota yang khawatir ketika keluarganya wafat sulit untuk mencari tanah kuburan. Dalam pengecekan dinas terungkap fakta yang mengejutkan. Makam yang tampak penuh sesak dengan batu nisan ternyata lebih dari 30 makam masih kosong atau fiktif atau pemakaman bodong di TPU yang tersebar di 5 wilayah provinsi Jakarta. Ada beberapa cara yang dilakukan Dinas Pertamanan dan Pemakaman untuk mengidentifikasi makam fiktif. Pertama adalah melihat kondisi makam di TPU. Batu atau papan nisan biasanya sudah terpasang di makam, tetapi gundukannya tidak ada. Selain itu, kondisi rumput di makam fiktif biasanya kurang terawat. Kepadatan tanah makam palsu juga berbeda dengan kuburan pada umumnya. Di dalam liang lahat biasanya terdapat rongga untuk menempatkan jenazah, sehingga kepadatan tanahnya longgar. Berbeda halnya dengan makam fiktif yang sangat padat. Langkah terakhir Dinas Pertamanan dan Pemakaman untuk menertibkan tanah makam adalah melakukan pengecekan administrasi. Keluarga ahli waris harus mengurus izin penggunaan tanah makam atau IPTM. Makam yang diduga fiktif biasanya tidak memiliki IPTM dan tidak ada ahli waris yang bisa dikonfirmasi. Keberadaan makam bodong ini tentu melibatkan banyak pihak dan oknum-oknum yang ingin mengeruk keuntungan pribadi. Para pengguna jasa makam palsu ini ingin memesan lahan agar berdampingan dengan orang yang dikasihinya. Kasihnya kita lihat bahwa pertama adalah pesanannya. Jadi pesanan, makam-makam pesanan itu misalnya ketika suami berada di makam sini, kemudian istrinya pesan di sebelahnya, misalnya ini kan pesanan. Nah sementara diperkenankan melakukan pesanan, sehingga kita melihat bahwa secara fisik makam itu ada gundukannya, ada nisannya, tetapi isinya tidak ada. Ini karena ini pesan, ini bisa dilihat atau bisa dilihat di datanya seperti itu. Nah kemudian ada juga yang memang fiktif itu yang indikasinya kemudian nanti untuk dijual belikan. Nah, kita melihat kemarin yang contoh di Kawi-Kawi itu ada lokasi yang memang sebelumnya itu belum ada makam, kemudian diuruk lokasi tersebut dan diletakkan nisan seakan-akan ini sudah terpakai. Padahal itu masih kosong, sehingga ketika ada masyarakat menemui calo, lalu bisa ditunjukkan. Makalah terjadi di situ transaksi jual beli. Ini indikasi-indikasi seperti itu. Ya. Sejumlah teks agama menjelaskan orang yang meninggal akan memasuki alam lain yang tidak ada kaitannya dengan dunia lagi. Itulah yang disebut dengan alam barzah. Sebuah fase kehidupan setelah mati, tempat penantian proses keabadian menuju alam akhirat. Di tempat ini ada siksa dan kenikmatan. Jika demikian keadaan orang di alam barzah, lalu apa untungnya kita dimakamkan di samping orang yang kita cintai? Apakah kita bisa bertemu dengan orang yang kita cintai itu di alam barzah? Menjawab pertanyaan ini tidak mudah.
karena terkait dengan alam lain setelah kematian. Ini masalah gaib. Cukuplah kita berkaca pada peristiwa atau pengalaman yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya. Pemirsa, mengingat dan mempersiapkan kematian jauh lebih penting daripada menyiapkan liang lahat untuk menyambut kematian kita kelak. Inilah yang dianjurkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Pemutus kelezatan maksudnya adalah kematian. Sahabat Ibnu Umar, ia berkata, "Aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu seorang Ansor mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, 'Wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik?' Beliau bersabda, 'Yang paling baik akhlaknya.' Lalu mukmin manakah yang paling cerdas? Ia kembali bertanya. Beliau bersabda, 'Yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas.'" Hadis riwayat Ibnu Majah. Mengingat kematian adalah termasuk ibadah tersendiri, karena saat mengingatnya, seseorang telah mendapatkan ganjaran. Karena inilah yang diperintahkan oleh suri tauladan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingat kematian membantu kita dalam khusyuk dalam sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ingatlah kematian dalam sholatmu, karena jika seseorang mengingat mati dalam sholatnya, maka ia akan memperbagus sholatnya. Sholatlah seperti sholat orang yang tidak menyangka bahwa ia masih punya kesempatan melakukan sholat yang lainnya. Hati-hatilah dengan perkara yang kelak malah engkau meminta uzur, meralatnya karena tidak bisa memenuhinya." Hadis riwayat Ad-Dailami. Mengingat kematian menjadikan seseorang semakin mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah. Karena barang siapa mengetahui bahwa ia akan menjadi mayit kelak, ia pasti akan berjumpa dengan Allah. Jika tahu bahwa ia akan berjumpa Allah kelak padahal ia akan ditanya tentang amalnya di dunia, maka ia pasti akan mempersiapkan jawaban. Mengingat kematian akan membuat seseorang memperbaiki hidupnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah banyak mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Karena jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya sempit, maka ia akan merasa lapang. Dan jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya lapang, maka ia tidak akan tertipu dengan dunia sehingga lalai akan akhirat." Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Mengingat kematian membuat kita tidak berlaku zalim. Allah Ta'ala berfirman, "Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan." Al-Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 4. Ayat ini dimaksudkan untuk orang-orang yang berlaku zalim dengan berbuat curang ketika menakar. Seandainya mereka tahu bahwa besok ada hari berbangkit dan akan dihisap satu persatu, tentu mereka tidak akan berbuat zalim seperti itu. Banyak cara dilakukan para ulama untuk mengingat kematian. Salah satunya turut menguburkan mayat kaum muslim, melibatkan diri menggali kubur sambil membaca ayat. Ketika datang kematian pada seseorang, lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99-100. Seorang ulama, Rabi' bin Huthaim, bahkan melakukannya, sekalipun tidak ada yang meninggal. Jika ia merasa dirinya dalam keadaan kotor karena penuh dosa, ia akan bergegas menggali liang lahat, memasukinya, dan membaca surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. Semoga seluruh umat muslim yang telah meninggal dunia mati dalam keadaan husnul khotimah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, merahmatinya, melindunginya, memaafkan segala kesalahannya, memuliakan tempat kembalinya, meluaskan alam kuburnya, membersihkan ia dengan air, salju, dan air yang sejuk. Semoga Allah membersihkan ia dari segala kesalahan, sebagaimana dia telah membersihkan pakaian putih dari kotoran. Semoga Allah mengganti rumahnya di dunia dengan rumah yang lebih baik di akhirat, serta mengganti keluarganya di dunia dengan keluarga yang lebih baik, dan istri di dunia dengan istri yang lebih baik. Semoga Allah memasukkan mereka yang telah mendahului kita ke dalam surganya dan melindungi ia dari siksa kubur dan siksa api neraka. Amin, Allahumma amin.